manfaat air hidrogen, inhalasi hidrogen terutama untuk membantu kinerja organ tubuh. Dan organ tubuh yang mana nanti kita akan lihat seperti tadi dikasih di diskusi di awal, kok hidrogen tuh bisa bekerjanya banyak sekali untuk banyak sekali organ gitu ya. Jadi si hidrogen ini air kaya hidrogen terutama ya, air yang di dalamnya tuh terkandung banyak molekul hidrogen disebutnya tuh. Makanya disebut air kaya hidrogen. Jadi airnya itu mirip sama air yang biasa kita minum, cuman bedanya di dalamnya itu banyak molekul hidrogennya ya. Si air hidrogen ini tuh sebenarnya air kaya yang hidrogen ini tuh setelah digunakan nggak cuma 5 tahun, 10 tahun, tapi lebih dari 50 tahun. Sejak di ACC penggunaannya oleh Departemen 66 itu, air ini ada mesin yang dibikin untuk memproduksi air, yang kaya akan hidrogen, diteliti, dipresentasiin ke Depkes Jepang, kemudian sama Depkes Jepang di ACC, "Oke, airnya aman, coba, pengen lihat manfaat kesehatannya yang sudah bisa dicoba di awal itu cuman untuk, gangguan saluran cerna, MAS, sakit diare kronis, konstipasi, dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, belasan tahun, puluhan tahun tuh ternyata manfaatnya banyak sekali. Selain aman sampai tahun 2022 kemarin tuh rekomendasinya masih belum dicabut baik oleh Depkes Jepang maupun Depkes Korea Selatan. Nah, sekitar 12 tahun setelah di-ACC oleh Depkes Jepang, Depkes Korea Selatan tuh meng-ACC juga penggunaan, air kaya hidrogen ini, karena keamanannya, karena manfaatnya yang banyak dan luas untuk berbagai membantu pengelolaan berbagai penyakit. Nah, Asia dulu, kemudian dia nanti nyebar ke seluruh dunia, terutama masuk ke Amerika tuh tahun 2003. Pertama kali masuk, diperkenalkan, orang-orang mulai pakai, dan akhirnya masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kesehatan paling besar di Amerika, kedokteran keluarga, lebih dari 100.000 membernya tuh, 100.000 dokter, dikatakan bahwa air yang diproduksi oleh mesin water ionizer ini, yang air yang kaya akan hidrogen ini banyak sekali manfaatnya untuk pencegahan batu ginjal misalnya, dan untuk macam-macam manfaat yang lain. Nah, jadi ini udah dari tahun 66 sampai 50 tahun sekarang lebih, berarti ya tahun 2002 tuh ya udah 66 tahun berarti kali ya. Ya, itu tuh udah lebih dari, 50 tahun penggunaannya, itu tuh aman digunakan, sampai sekarang, 52 tahun kali ya, iya kayaknya ya. Enggak, berapa tahun sih, 56 tahun ya, 56 tahun sampai 2002 itu rekomendasi dan persetujuan Depkes Jepang, Depkes Korea, sampai sekarang tuh masih tetap belum dicabut. Jadi keamanannya sampai sekarang tuh terjamin. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini minum air hidrogen seumur hidup gitu, itu tuh aman, nggak ada masalah. Karena orang tuh udah pakai dari tahun 66, minum airnya seluruh keluarga, seluruh, eee, segala macam minum tuh aman-aman aja. Dan bahkan terbukti banyak sekali manfaatnya, bisa membantu baik pencegahan maupun pengobatan berbagai penyakit. Nah, ini kalau di kedokteran itu kan, harus ada, apa namanya, referensi jurnalnya. Kalau kita cari di jurnal Trends in Food Science and Technology ya tahun 2012, itu dibahas tentang sejarah penggunaan air kayak hidrogen ini. Ya, di Jepang pertama kali dipakainya. Jadi ternyata air-air yang dianggap bermanfaat untuk banyak penyakit ini tuh mengandung molekul hidrogen ya, yang dianggap memiliki efek kesehatan itu si molekul hidrogennya. Jadi dikatakan ini tahun 1966 nih, Departemen Kesehatan Jepang ya, mengakui bahwa, si air kayak hidrogen ini efektif untuk, berbagai masalah saluran cerna. Kemudian tahun 94 ya, tahun 94 itu dipromosikan lagi, jadi ada The Functional Water Foundation, didukung oleh Departemen Kesehatan Jepang untuk semakin meningkatkan penggunaan si air kayak hidrogen ini untuk membantu kesehatan masyarakat. Jadi si ini tuh bukan bukan kayak pengobatan yang sembunyi-sembunyi atau, apa namanya, dipromosikan secara ilegal gitu, itu semua di-ACC oleh Depkes Jepang, Depkes Korea Selatan. Bahkan kalau misalnya kita cari nih di YouTube tuh cari aja nih, hydrogen water, Gard Nicholson ini salah satu nominator pemenang, hadiah Nobel. Jadi penelitiannya banyak sekali dan dia salah satunya ngebahas tentang manfaat dari air hidrogen, mengenai manfaatnya serta keamanannya dari si air hidrogen ini gitu. Dan di Indonesia sebenarnya udah masuk sejak tahun 2014, jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi baru sekitar 2019 tuh di kalangan kedokteran mulai diterima
dipromosikan, misalnya ini ada simposium air kesehatan ya, dulu tuh air alkali tapi biasanya mengandung hidrogen, waktu itu disebutnya air alkali. Tapi tahun 2019 juga akhir tuh ada seminar ilmiah, saya yang waktu itu ngasih materinya, bahaya dehidrasi dan dasar ilmiah dari air kayak hidrogen. Jadi yang ikutnya dokter-dokter semua. Jadi si air hidrogen ini sebenarnya bukan kayak istilahnya pengobatan alternatif atau pengobatan herbal atau pengobatan tradisional gitu ya. Itu semuanya tuh dasar ilmiahnya jelas, bahkan ada yang namanya Molecular Hydrogen Institute. Jadi ada situs khusus yang membahas tentang manfaat hidrogen untuk kesehatan, mengumpulkan berbagai penelitian yang berhubungan dengan manfaat hidrogen untuk kesehatan. Si Molecular Hydrogen Foundation itu bilang, institut ini tuh bilang bahwa penelitian tentang air hidrogen itu ada lebih dari 1.000 artikel dan penelitian paper ilmiah tentang tentang manfaatnya serta keamanannya untuk berbagai penyakit, lebih dari 170 penyakit pada manusia ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, dan juga untuk pengobatan maupun pencegahan penyakit. Dan ini essentially every organ of the human body. Jadi kan untuk membantu kinerja organ tubuh kan. Ini si Molecular Hydrogen Institute-nya ini tuh lembaga nirlaba, nggak jualan apa-apa. Dia cuma benar-benar mempromosikan hidrogen aja. Itu tuh dia bilang essentially in every organ of the human body. Jadi semua organ itu semua organ tubuh itu bisa mendapat manfaat ya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penggunaan molekul hidrogen ini, baik dalam bentuk air minum maupun dalam bentuk inhalasi atau bentuk-bentuk yang lain. Ya, 170 penyakit pada manusia, every organ of the human body. Jadi yang paling penelitian awal-awalnya itu sebenarnya lebih banyak mengenai manfaat si hidrogen sebagai antioksidan. Ya. Jadi antioksidan itu tuh senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua zat rusak organ-organ tubuh kita. Makanya kalau radikal bebas ini merusak semua organ, sementara hidrogen ini berfungsi sebagai antioksidan, makanya si hidrogen ini bisa membantu kinerja semua organ. Itu yang sederhananya. Kenapa sih hidrogen itu bisa membantu kinerja semua organ? Karena semua organ itu bisa rusak dengan radikal bebas. Makin banyak radikal bebasnya, makin cepat rusaknya. Nah, makin bagus antioksidannya, makin bagus perlindungan terhadap radikal bebasnya, makin terlindungi organ-organnya sehingga kinerja organnya jadi lebih bagus gitu ya. Jadi antioksidan itu semua senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Nah, ada ini namanya Bapak Antioksidan, Lester Packer, itu seorang peneliti di salah satu universitas terkemuka di Amerika, disebutnya Bapak Antioksidan. Mereka bilang dia bilang tuh ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi semua jenis penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada peran dari radikal bebas. Jadi mau sakit diabetes kayak, mau kolesterol, mau sakit hipertensi, sakit jantung, sakit paru, semuanya itu ada peran radikal bebasnya. Selain faktor genetik, pola hidup, makanan dan sebagainya, tapi ada peran dari radikal bebas yang menyebabkan semua orang yang tadinya sehat tuh tiba-tiba kena penyakit gitu. Ya. Nah, si radikal bebas itu masalahnya kayak nuklir misalnya. Nuklir tuh bahaya buat kesehatan gitu. Tapi kan orang jarang terpapar sama nuklir gitu. Ya. Tapi radikal bebas itu tuh kenapa dia dibahas panjang lebar? Karena kita tuh terpapar sama radikal bebas itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, dari kita anak kecil sampai punya anak, punya cucu lagi, kita tuh terpapar terus. Terpapar itu nggak cuma sekali-sekali, setiap hari, sepanjang hari, setiap dari Januari sampai Desember, dari Senin sampai Minggu, itu terpapar terus. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh terpapar sama yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu nggak cuma dalam bentuk makanan, beras berpestisida itu tuh radikal bebas. Gelombang wifi atau gelombang elektromagnetik yang berlebihan yang terlalu lama itu juga jadi radikal bebas. Sinar matahari aja itu tuh bisa jadi radikal bebas kalau di daerah yang ozonnya tuh rusak gitu. Jadi banyak sekali radikal bebas tuh di makanan, baik pakai pengawet, pakai segala macam, itu semua tuh radikal bebas masuk ke badan kita lewat kulit, lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat saluran cerna, saluran nafas, itu tuh semua bisa ngerusak semua organ gitu. Jadi makanya si radikal bebas itu tuh penting sekali karena
kita tuh terpapar sama radikal bebas tuh tiap hari, sepanjang tahun, dari kecil sampai punya anak kecil lagi gitu, ya. Dan anak-anak kita juga berarti sama aja terpapar radikal bebas. Makanya kalau kita nyari di internet tuh, radikal bebas tuh penyakit yang bisa dibikin apa, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak sampai jantung, ginjal, kulit, pembuluh darah, sistem imun, sendi-sendi, multi organ, paru-paru, mata, semua penyakit tuh ada peran dari radikal bebasnya. Makanya ini penting sekali kita tuh memahami kenapa kita tuh perlu mengkonsumsi antioksidan salah satunya. Ini kan dikatakan hidrogen itu tuh sebagai antioksidan. Di Molecular Hydrogen Foundation itu di situs yang lamanya tuh dia ngeklasifikasikan berbagai penelitian. Ini penelitian yang hidrogen yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, ini tuh banyak sekali antioksidan secara umum gitu ya. Terus ya nanti ada antioksidan. Ini banyak penelitiannya tuh. Masing-masing tuh efek hidrogen sebagai antioksidan. Kemudian pada diabetes, pada sindroma metabolik seperti kolesterol, dislipidemi, hipertrigliseridemi, hipertensi macam-macam gitu ya. Itu juga dia tuh punya peran sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit ini gitu. Kemudian sebagai antioksidan untuk mata, kelainan di THT gitu ya. Kemudian juga di bidang saraf, itu juga salah satu kelebihan utama dari hidrogen itu karena molekulnya sangat kecil, dia bisa masuk ke otak sehingga dia banyak sekali manfaatnya untuk berbagai penyakit di otak yang antioksidan lain tuh nggak bisa mencapai gitu. Nggak bisa masuk ke otak karena ukurannya besar. Hidrogen itu sangat kecil, sangat gampang masuk. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk penyakit-penyakit di bidang neurologi atau saraf. Ya, banyak sekali ini penelitiannya di bidang penyakit paru, terutama yang pakai inhalasi. Penyakit paru itu reumatologi juga, rematik ya, penyakit paru itu asma, kemudian penyakit PPOK, penyakit macam-macam yang termasuk COVID. Penelitian tentang COVID itu banyak sekali yang berhubungan dengan manfaat air hidrogen maupun inhalasi hidrogen. Karena si inhalasi hidrogen itu fungsinya sebagai antioksidan di saluran nafas gitu. Untuk yang punya asma, alergi gitu itu banyak bagus sekali kalau selain minum air hidrogen kita inhalasi hidrogen ya. Di banyak sekali penelitian-penelitiannya dan sebenarnya kalau lihat sejarahnya itu tuh pentingnya radikal bebas itu pentingnya antioksidan itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Kalau misalnya kita tuh kalau bernafas kita menghirup oksigen, oksigen masuk tuh fungsinya oksigen itu untuk membakar makanan yang masuk sehingga menghasilkan energi. Jadi si makanan itu yang masuk kita kan makan tuh untuk survive. Kita makan makanan yang masuk, karbohidrat, lemak, protein masuk ke dalam tubuh dalam bentuk glukosa asam butuh oksigen. Jadi si oksigen itu kita hirup untuk memproses makanan yang masuk, untuk menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas. Energinya digunakan untuk membangun, membentuk protein, macam-macam lah. Pokoknya butuh energi lah. Untuk energi itu butuh oksigen. Mutlak butuh oksigen dan mutlak butuh kalau oksigen ada, makanan nggak ada juga nggak bisa bikin energi gitu. Nah si oksigen ini tuh ketika memproses makanan, dia akan menghasilkan yang namanya radikal bebas di dalam tubuh. Jadi bahkan dari zaman dulu sebelum ada antioksidan suplemen macam-macam itu tuh udah orang-orang nenek moyang kita tuh sudah harus menghadapi radikal bebas minimal dalam bentuk hasil metabolisme dari pembakaran makanan oleh oksigen. Jadi oksigen digunakan untuk membakar makanan ya, nutrisi, terus dihasilkan energi. Nah itu ketika energinya dihasilkan, tapi pada saat yang sama dihasilkan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita gitu. Kan radikal bebas itu sifatnya pokoknya ngerusak aja. Nah kemudian si oksigen ini sangat rentan membentuk radikal bebas yang paling penting, ini paling bermakna, paling signifikan dalam sistem makhluk hidup. Disebutnya reaktif oksigen spesies. Penelitian-penelitian itu ngomongnya reaktif oksigen spesies. Maka ada April tahun 93 itu ada tulisan di New York Times, radikal bebas itu merupakan harga yang kita bayar dengan kalau kita masih mau bernafas, otomatis kita akan membentuk terus radikal bebas. Nah, tubuh kita tuh dilengkapi dengan antioksidan untuk menetralisir si radikal bebas dari oksigen ini, ya, si reaktif oksigen spesies. Nah, si antioksidan itu bisa dapat dari dalam tubuh kita tuh membentuk yang namanya antioksidan juga kayak superoksidismutase, glutathione, katalase. Itu tuh enzim-enzim yang bisa menetralisir radikal bebas. Ada juga yang non enzimatik kayak
glutathione, ubiquinol, itu macam-macam lah. Dulu tuh zaman zaman sebelum adanya suplemen itu nenek moyang kita tuh pakai yang endogen ini. Yang endogen ini tuh pakai dibentuk sama tubuh kita sendiri. Nanti si ini tuh nanti menetralisir reaktif oksigen spesies yang dibentuk sama tubuh kita, yang oksigen itu. Tapi juga kita bisa dapat dari nenek moyang kita tuh bisa dapat dari luar. Cuman dulu kan belum ada kayak suplemen vitamin A, vitamin C yang kayak gitu kan belum ada. Semua tuh biasanya diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Dari ya fiber lah, dari serat-seratan gitu ya. Dari yang banyak makanan yang banyak mengandung serat itu, jadi selain tubuh kita tuh bisa bikin antioksidan di dalam, bisa juga bikin antioksidan, bisa dapat antioksidan dari luar, itu untuk menetralisir radikal bebas dari oksigen. Zaman dulu tuh kan, jadi antioksidan itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, jadi kalau zaman dulu kan sebenarnya yang harus dihadapi cuman itu aja, cuman seringnya sih oksigen aja yang di dalam badan, karena radikal bebas dari luar tuh belum ada. Ozonnya masih bagus, belum ada polusi, belum ada kerusakan sinar mataharinya, jadi masih tetap bagus. Kemudian belum ada pemanasan global macam-macam. Jadi benar-benar lingkungan tuh benar-benar sehat, benar-benar alami gitu ya. Jadi cuman menghadapi radikal bebas dari oksigen aja gitu, dari pembakaran lemak. Pembakaran karbohidrat menghasilkan energi, itu menghasilkan reaktif oksigen spesies. Nah, itu tuh orang zaman dulu tuh pertama nenek moyang kita tuh sebelum adanya suplemen macam-macam, bahkan sebelum ada kayak hidrogen kayak gini nih, kayak kita tinggal minum hidrogen aja. Itu tuh mereka menghasilkan antioksidan sendiri ya, tadi yang endogen. Kemudian dia bisa dapat dari serat sayuran, buah-buahan, itu dia bisa memperoleh antioksidan. Nah, di dalam serat dan buah-buahan itu kan ada vitamin C macam-macam gitu ya. Tapi ternyata selain dari vitamin C dan macam-macam itu, si serat itu tuh bisa dirubah sama flora normal usus kita itu, yang ada di usus besar itu, menjadi hidrogen. Jadi artinya ini ada penelitian juga, tadi penelitian di Medical Hypothesis tahun 88, Gastroenterologi tahun 92, bahwa usus besar kita tuh sejak zaman dulu tuh bisa menghasilkan yang namanya hidrogen. Ya, jadi produksi, metabolisme, ekskresi hidrogen di usus besar itu ada penelitiannya. Jadi itu bukan ngarang gitu, bahwa di dalam saluran cerna kita tuh kita bisa bikin hidrogen. Jadi kalau orang zaman dulu tuh makan sayuran, termasuk kita sekarang juga, kalau kita pengen dapat hidrogen, sebenarnya yang cara paling gampang tuh makan aja sayuran, buah-buahan. Nanti dapat vitamin A, vitamin C, itu bisa jadi antioksidan juga. Tapi si serat-serat dan sayuran, buah-buahan ini akan masuk ke saluran cerna, akan difermentasi sama bakteri usus. Bakteri usus kita dirubah jadi hidrogen. Jadi nanti si tubuh kita sebenarnya bisa membentuk hidrogen sendiri. Kalaupun nggak minum hidrogen fonten misalnya, kita tuh bisa dapat hidrogen dari banyak makan serat. Nanti si hidrogennya tuh diproduksi di usus di usus besar kita, terus pindah ke saluran pembuluh darah, kemudian dipakai untuk menetralisir reaktif oksigen spesies yang terbentuk dari metabolisme oksigen tadi. Jadi kita kan tadi tetap bernafas, membentuk ROS. Nah, kalau kita banyak makan serat, sayuran, buah-buahan gitu, ini tuh nanti hidrogennya terbentuk, nanti dia menetralisir radikal bebas di sel-sel. Itu nanti dibuang lewat saluran nafas, si hidrogen yang udah nggak dipakai lagi. Nah, jadi zaman dulu tuh kan masih alami lingkungannya. Jadi satu-satunya yang utama radikal bebas itu cuma dari oksigen. Tapi makin lama kan makin banyak polusi, kerusakan alam, segala macam. Si dunia yang tadinya, bumi kita yang tadinya aman, sentosa, ini tuh jadi banyak sekali radikal bebas baru gitu. Nah, itu tuh yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak membiarkan si kita tuh istilahnya tanpa perlindungan. Itu kan radikal bebasnya udah terlalu banyak. Nggak bisa cuma makan sayuran, buah-buahan aja. Kalau makan sayuran, buah-buahan itu cuma cukup untuk dari oksigen, dari metabolisme oksigen di dalam sel. Tapi kalau udah makin banyak yang rusak, maka di berbagai belahan dunia itu banyak sekali air-air yang sifatnya ajaib gitu. Orang-orang yang sakit setelah minum air itu, mandi di air itu gitu ya, itu tuh jadi sehat. Jadi lebih sehat, penyakit-penyakitnya banyak yang sembuh. Disebutnya tuh healing waters atau miracle waters. Di Jerman ada, di Lourdes ada, di Lakota Meksiko ada, Nadana India, di Hunza di Himalaya ya, itu tuh banyak banget itu tuh. Jadi ternyata setelah diteliti sekarang oleh ahli-ahli kedokteran, ternyata
di air-air ajaib itu tuh banyak mengandung antioksidan. Jadi persamaannya mereka tuh walaupun berbeda benua gitu ya, satu di Asia, satu di Amerika, satu di Eropa gitu ya, itu tuh di Jepang juga ada Hitaten Ryosui namanya. Itu tuh semua mengandung antioksidan. Dan ini nih ada di Hitaten Ryosui di Zam-Zam juga, air Zam-Zam di Mekah itu mengandung antioksidan semuanya. Dan ternyata dari berbanyak penelitian nih air Zam-Zam itu mengandung antioksidan. Jadi salah satu kelebihan air Zam-Zam bisa manfaatnya untuk kesehatan itu salah satunya karena mengandung antioksidan. Nah, setelah diteliti macam-macam kan antioksidannya dulu belum tahu, pokoknya dia punya si air-air ajaib itu mengandung antioksidan. Sementara penyakit itu rusak gara-gara radikal bebas. Jadi makanya ketika orang minum air-air ajaib itu tuh yang banyak mengandung antioksidan, penyakitnya banyak yang sembuh karena dinetralisir si radikal bebas di dalam tubuh kitanya tuh dengan antioksidan yang ada di air-air ajaib itu. Nah, setelah beberapa penelitiannya makin maju, orang tuh mulai neliti, pengen tahu kan itu antioksidannya jenisnya apa sih di Lourdes itu, di apa Hitaten Ryosu itu jenisnya apa, di Nordenau itu apa, di Lakote itu apa. Ternyata semuanya itu sama-sama mengandung antioksidan dalam bentuk hidrogen. Nah, itu tuh yang mulai jadi penelitian tentang hidrogen makin banyak tuh setelah adanya si fakta bahwa air-air ajaib yang dari dulu udah ribuan tahun di berbagai tempat yang berbeda di muka bumi itu semuanya tuh sama-sama mengandung molekul hidrogen. Berarti molekul hidrogen tuh bisa dibilang antioksidan pilihan Tuhan gitu. Karena dia tuh dari berbagai antioksidan yang ada di muka bumi kan banyak banget, yang dipilih ada di usus besar kita, diproduksi di usus besar kita tuh hidrogen. Kemudian air-air ajaib yang ada di muka bumi beda-beda itu tuh airnya mengandung antioksidan, jenis antioksidannya itu kan dibikinnya sama Tuhan yang Maha Kuasa, bukan bikinan manusia. Tapi jenisnya tuh molekulnya tuh antioksidannya dalam bentuk hidrogen. Itu tuh kalau untuk orang yang sedikit religius saja, sedikit apapun agamanya gitu kan, karena itu tuh kan istilahnya misalnya Lourdes di Prancis itu sebutnya air sucinya orang Kristen, kemudian di Himalaya tuh air sucinya orang Buddha misalnya, di Mekah tuh air sucinya orang Islam. Jadi apapun agamanya, kalau secara religius tuh kita ngelihat ini kayaknya ada sesuatu dari hidrogen ini tuh yang bikin ini tuh jadi molekul pilihan, antioksidan pilihan gitu ya. Karena antioksidan tuh banyak kan kita bisa dapat dari apalagi sekarang tuh nggak cuman dari buah-buahan sayuran aja, bisa dari suplemen yang tinggal udah jadi gitu kan. Dari bahan alami kayak madu, kurma, dari lewat puasa intermittent itu bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Rajin olahraga juga bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh gitu ya. Tapi itu apa sih bedanya si berbagai sumber antioksidan tadi dengan hidrogen? Apa kelebihan? Kenapa sih si hidrogen itu jadi seolah-olah antioksidan yang sangat spesial, dipilih sama Tuhan yang Maha Kuasa jadi antioksidan untuk manusia gitu. Dari mulai zaman dulu sebelum ada air-air ajaib itu sampai ada air-air ajaib di berbagai belahan muka bumi semuanya itu hidrogen semuanya. Jadi nanti kalau ini ada penelitian di Methods Enzymology tahun 2015 tentang molekul hidrogen sebagai antioksidan yang baru, tinjauan berbagai keunggulan hidrogen sebagai antioksidan itu untuk aplikasi medis. Ini penelitian-penelitiannya banyak, kelebihan-kelebihan antioksidan hidrogen itu dibandingkan antioksidan yang lain ya. Nanti kita bahas sedikit. Jadi kelebihan apa aja sih dari molekul hidrogen dibandingkan kalau kita minum misalnya suplemen vitamin C, vitamin E, kemudian koenzim Q10, apapun antioksidan mereknya apapun gitu ya, itu kan bukan antioksidan pilihan Tuhan gitu. Apa sih bedanya sama oksigen sama hidrogen gitu? Jadi ada pertama bahwa ada kekhawatiran antioksidan itu punya efek samping. Antioksidan itu katanya bisa bikin orang yang punya kanker tambah parah gitu. Ya, bisa mendorong penyebaran sel kanker antioksidan tertentu. Tapi salah satu kelebihan hidrogen itu dari jurnal-jurnal yang tadi, dari penelitian tadi itu dia sangat hiporeaktif hidrogen. Molekul hidrogen itu tidak mempengaruhi parameter fisiologi, sangat ramah gitu. Sangat ramah terhadap tubuh kita. Tidak mengganggu kerja sel darah putih, tidak mengganggu sistem pertahanan tubuh, malah meningkatkan sistem pertahanan tubuh gitu ya. Itu jadi sangat sangat aman gitu ya, tidak punya efek samping yang macam-macam. Terus juga ada yang kekhawatiran kalau kita harus minum antioksidan tiap hari seumur hidup kan dari terlalu banyak antioksidan, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu lama akan banyak ada efek samping. Misalnya vitamin C sama vitamin E aja, ini yang paling terkenal ya, antioksidan paling terkenal. Vitamin C terlalu banyak itu bisa menyebabkan berbagai keluhan saluran cerna ya.
Bisa menyebabkan misalnya mencret, bisa menyebabkan sakit mah, apalagi kalau yang dosisnya tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan kelebihan zat besi, ya karena misalnya kalau ada masalah dari penyerapannya sehingga zat besinya jadi terlalu banyak yang diserap. Kemudian juga bisa menyebabkan peningkatan pembentukan batu ginjal. Kalau kita minum vitamin C dalam jangka waktu yang lama terus-terusan dalam jumlah yang dosis yang tinggi terus-terusan itu bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Vitamin E misalnya, orang tuh biasa minum untuk kesehatan kulit, untuk biar lebih kinclong macam-macam, ternyata bisa menyebabkan gangguan perdarahan. Bisa juga meningkatkan risiko kanker prostat gitu ya. Kalau dikonsumsi terus-terusan dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sementara hidrogen itu kelebihannya, dia tuh toksisitasnya sangat rendah dan bisa dikonsumsi sangat lama gitu. Itu juga jadi badan kita tuh udah biasa mengenal hidrogen karena dari zaman nenek moyang kita tuh udah kenal sama yang namanya hidrogen yang diproduksi di usus besar kita itu. Kemudian di berbagai belahan dunia juga banyak air-air hidrogen yang di air-air ajaib tadi. Jadi orang tuh konsumsi hidrogen dalam jangka panjang itu juga terbuktikan dari tahun 66 sampai sekarang tuh hidrogen tuh aman, gak ada masalah gitu. Ya, mau dikonsumsi dalam jumlah banyak, mau minumnya berapa liter sehari, mau minumnya berapa tahun, orang dewasa, orang anak kecil semuanya tuh aman gitu. Nah, terus yang kelebihan yang ketiga tuh antioksidan itu sifatnya nggak selektif. Nggak selektif itu artinya kalau orang olahraga dalam yang berat itu kan terbentuk radikal bebas di badannya, tapi radikal bebas yang sifatnya baik sebenarnya bisa meningkatkan kesehatan. Tapi kalau habis olahraga kita langsung minum vitamin C dosis tinggi misalnya, nanti si radikal bebas yang dibentuk karena olahraga itu yang punya efek bermanfaat itu akan dinetralisir sama antioksidan yang baru kita minum. Jadi tidak disarankan kalau habis olahraga berat kita tuh minum antioksidan kecuali antioksidannya hidrogen. Jadi istilahnya antioksidan itu nggak peduli, pokoknya ada radikal bebas dia netralisir aja. Istilahnya nggak selektif lah. Tapi kalau hidrogen itu ya hidrogen itu tuh bisa jadi antioksidan itu dikatakan mencegah efek perbaikan kesehatan dari olahraga. Nah kalau jadi nggak selektif gitu, pokoknya segala ada radikal bebas dia netralisir aja. Kalau si hidrogen ini tuh dia punya sifat yang selektif. Jadi dia tuh bisa menetralisir radikal bebas, tapi cuma radikal bebas yang berbahaya, yang jumlahnya signifikan, yang kira-kira berbahaya, dia netralisir. Kalau habis olahraga kan radikal bebasnya nggak terlalu banyak, kemudian nggak berbahaya malah bermanfaat buat kesehatan. Si hidrogen itu bisa, oh ini nggak usah dinetralisir, silakan aja gitu. Itu nanti sifat begitu. Jadi radikal bebas juga ada radikal bebas yang bermanfaat buat tubuh seperti pada olahraga dan kadang-kadang si sel darah putih itu menghasilkan radikal bebas untuk menghancurkan kuman. Jadi kalau misalnya itu tuh bisa keganggu sistem pertahanan tubuh kalau kita minum banyak antioksidan karena bisa menetralkan radikal bebas yang dibentuk sama si sel darah putih misalnya. Nah, kemudian kalau antioksidan kan ada yang endogen sama eksogen. Nah, si hidrogen itu bisa dua-duanya. Kan tadi udah dibahas, dia tuh endogen juga, eksogen juga. Kita bisa minum air hidrogen misalnya dari hidrogen, tapi kita juga bisa membentuk hidrogen sendiri kalau kita banyak makan serat, sayuran, buah-buahan. Ini kan tadi penelitiannya udah ya, produksi metabolisme ekskresi dari hidrogen di usus besar. Kemudian yang manfaatnya lagi yang luar biasa dari hidrogen itu kalau kita rajin minum hidrogen ya, misalnya kita banyak minum air hidrogen dari itu menyehatkan mikrobiota usus. Jadi bakteri-bakteri di usus kita tuh sangat senang yang namanya hidrogen. Jadi hidrogen itu jadi kayak nutrisi gitu. Ini penelitiannya hidrogen cross-feeder solution. Jadi menyuplai nutrisi untuk saluran. Jadi ada bakteri-bakteri yang menghasilkan hidrogen, ada bakteri-bakteri yang menggunakan hidrogen sebagai nutrisi. Jadi makin sehat saluran cernanya, mikrobiota ususnya. Jadi itu yang hidrogen sebagai antioksidan endogen maupun eksogen. Tapi yang luar biasa kalau kita misalnya minum hidrogen, kita minum hidrogen fonten nih, terus kita minum vitamin C bareng minum vitamin C sama minum hidrogen fonten gitu ya. Itu tuh si efek antioksidan dari vitamin C-nya itu akan meningkat. Hidrogen tuh bisa meningkatkan efek antioksidan dari antioksidan yang lain. Jadi ada penelitiannya tuh ini penelitiannya. Jadi efek antioksidan dari antioksidan lain itu bisa meningkat dengan kalau diminum bersamaan dengan hidrogen ya. Jadi hidrogen itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya ya.
Jadi dia tuh dikatakan bisa meningkatkan potensi antioksidan dari vitamin C sampai 3 kali lipat. Terus kelebihan yang selanjutnya tuh kita bisa lihat nih, vitamin C itu ukurannya molekulnya 176, vitamin E itu 431. Koenzim Q10 itu salah satu antioksidan yang beken tuh yang satu tablet aja 15.000 gitu ya. Kalau minum sebulan tuh sekitar 450.000 sehari sekali tuh. Itu tuh ukurannya sangat besar. Sementara hidrogen itu merupakan molekul yang paling kecil yang ujung sini nih. Molekul terkecil di alam semesta, molekul hidrogen itu, ya. Si molekul hidrogen itu tuh ukurannya cuma 2. Jadi ukurannya 80 kali lebih kecil dari vitamin C dan lebih kecil 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Jadi ini perbandingannya, ini ukuran molekulnya. Nah, apa manfaat dari ukuran molekul yang kecil ini? Itu tuh bisa dengan cepat dan mudah menembus biomembran dan inti sel. Biomembran tuh kayak sel darah, plasenta. Jadi kalau orang yang hamil minum hidrogen itu, yang dapat antioksidannya nggak cuma ibunya, tapi bayinya juga. Karena si antioksidannya, hidrogen itu bisa menembus plasenta. Sementara antioksidan lain belum tentu bisa karena ukurannya kan besar. Sementara di otak juga ada yang namanya sawar darah otak, itu mencegah molekul-molekul yang berbahaya yang berukuran besar untuk masuk ke otak. Jadi penyakit-penyakit otak yang timbul karena radikal bebas itu sering nggak ternetralisir radikal bebasnya karena susah antioksidan itu masuk ke dalam otak. Kalau si hidrogen itu dia bisa masuk ke dalam otak karena ukurannya sangat kecil, bisa menembus membran sawar darah otak, kemudian dia bisa menetralisir radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit di otak seperti Alzheimer, Parkinson, demensia, macam-macam lah, ya. Ya, terus juga bahkan dia nggak cuma bisa, dia tuh gampang sekali masuk ke dalam sel, dan karena ukurannya sangat kecil, nggak cuma masuk ke dalam sel aja, bahkan masuk ke dalam organ-organ yang ada di dalam sel, ke dalam mitokondria, ke dalam inti sel. Jadi dia bisa melindungi si sel itu dari dalam. Kalau antioksidan yang lain itu cuma kayak satpam nungguin di luar. Sementara hidrogen itu dia bisa masuk ke dalam sel, bahkan melindungi organel-organel di dalam sel, mitokondria, ribosom, badan Golgi, macam-macam lah kalau kita belajar itu ya. Itu tuh si molekul kompartemen seluler itu tuh ada organ-organ yang bisa dilindungi sama hidrogen. Nah, ini bisa menembus sawar darah otak gitu ya. Makanya salah satu kelebihan dari hidrogen berbagai penyakit yang ada di otak. Ya ini banyak sekali penelitiannya ya untuk kerusakan sel-sel otak akibat radikal bebas yang ada di otak. Ya, plasenta. Jadi dia bisa melindungi bayinya dari kerusakan radikal bebas. Kalau kita orang hamil tuh hidrogen itu banyak sekali manfaatnya. Banyak testimoni kalau di Indonesia tuh orang yang minum air hidrogen sepanjang hamilnya tuh si bayinya tuh bersih gitu pas keluarnya tuh. Kemudian juga dia risiko kena hipertensi dalam kehamilan, gestational diabetes pada kehamilan, keracunan kehamilan atau preeklamsi gitu. Itu tuh rendah, kemungkinannya jadi lebih kecil kalau si ibu hamilnya itu selama hamil itu minum air hidrogen. Kemudian juga yang paling rusak itu, yang paling kita takutkan, salah satu penyakit yang paling ditakutkan kan kanker. Kanker itu tuh ngerusak karena dia langsung merusak DNA di dalam sel. Kalau organ-organ antioksidan yang lain itu nggak bisa masuk ke dalam sel itu. Dia besar sekali ukurannya. Sementara kalau hidrogen karena ukurannya bisa 400 kali lebih kecil, 200 kali lebih kecil dari vitamin C, lebih dari vitamin E gitu, dia bisa masuk ke dalam sel. Kemudian kalau ada radikal bebas yang merusak DNA-nya bisa dinetralisir. Jadi kemungkinan risiko untuk jadi terbentuknya kanker, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerusakan gen itu, yang paling ditakutkan kanker itu bisa diturunkan gitu. Ya. Jadi yang radikal bebas yang paling ditakutkan selain merusak sel, dia merusak DNA-nya. Kalau DNA-nya udah rusak, maka timbul sel-sel yang prakanker, sel-sel yang tadinya nggak bisa bekerja dengan normal, ukurannya aneh, pokoknya karena si genetiknya rusak oleh radikal bebas tadi. Ya, ini contohnya DNA normal, yang sebelahnya DNA yang rusak oleh kanker. Ya, kemudian, nah yang ini yang jadi salah satu kelebihan yang luar biasa yang nggak dimiliki sama yang tadi juga semuanya nggak dimiliki sama antioksidan. Ini tuh jarang banget ada antioksidan yang punya efek seperti ini. Itu tuh salah satunya timbul karena molekulnya tuh sangat kecil.
Kalau antioksidan lain itu nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa masuk ke dalam inti sel, ke dalam DNA gitu ya. Sementara si hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel. Kemudian dia tuh ternyata diteliti sama para peneliti, dia tuh bisa berperan pada produksi lebih dari 200 biomolekul yang ada di dalam sel. Bisa mempengaruhi perubahan 1000 ekspresi gen. Karena dia tuh bisa masuk ke dalam sel, bisa mempengaruhi metabolisme di dalam sel. Dan dari sinilah efek dari biasanya antioksidan itu cuma buat netralisir radikal bebas aja. Sementara kalau si hidrogen ini, dia tuh selain melindungi sel dari kerusakan radikal bebas, ternyata kalau kita rajin minum hidrogen gitu, si hidrogennya itu nanti membuat seluruh sel-sel yang ada di seluruh tubuh itu bekerja dengan lebih bagus. Jadi dia punya efek anti radang. Sementara peradangan itu salah satu sumber berbagai penyakit gitu ya, rematik, penyakit autoimun segala macam itu timbul karena peradangan yang berlebihan. Sementara hidrogen itu selain sebagai antioksidan, dia punya efek sebagai antiinflamasi. Dia bisa punya efek sebagai anti alergi. Dia bisa membantu menurunkan berat badan karena punya efek anti obesitas, anti kolesterol gitu ya. Dan membuat tubuh istilahnya si hidrogen itu nggak cuma melindungi aja, tapi dia ikut campur gitu dalam kerja sel, kinerja organ. Jadi si sel-sel dan organ itu bekerja dengan lebih baik. Ini yang paling erat hubungannya dengan judul materi kita kali ini, manfaat hidrogen pada kinerja organ. Jadi kalau kita minum antioksidan yang lain selain hidrogen, itu nggak ada yang dalam istilahnya kinerja organ jadi lebih bagus tuh nggak. Dia cuma melindungi organ, antioksidan itu melindungi organ dari kerusakan akibat radikal bebas. Udah itu doang gitu. Sementara si hidrogen ini dari berbagai penelitian, dia tuh bisa menetralisir radikal bebas sebagai antioksidan dengan berbagai kelebihan yang tadi gitu. Dan dia tuh bisa juga menetralisir, membuat si sel-sel itu bekerja dengan lebih baik di seluruh tubuh. Kan kalau kita minum air hidrogen, si air itu nanti didistribusikan ke seluruh tubuh. Kalau kita seharian minum air hidrogen aja selama sebulan. Selama sebulan tuh kita cuma minum air hidrogen aja, nggak minum air yang lain. Minum kopi pakai air hidrogen, minum teh minum air hidrogen, semua pakai air hidrogen. Nanti kan tubuh kita tuh kalau kita berat badannya 60 kilo gitu, 70% kan air, 42 liter. Kalau kita minum sehari 2 liter aja, 21 hari aja udah keganti semua tuh 42 liter. Jadi artinya kalau kita minum air hidrogen terus sepanjang hari selama 1 bulan aja, itu seluruh tubuh kita itu airnya tuh udah diganti sama air hidrogen. Karena kan air yang lamanya udah dibuang, sementara tiap hari kita minum cuma air hidrogen. Air hidrogen itu kan lebih cepat diserap, molekulnya lebih kecil, si airnya sendiri jadi nggak cuma si molekul hidrogennya aja yang gampang diserap, tapi si airnya itu jadi lebih gampang diserap. Ada penelitian kalau kita bikin air pakai metode elektrolisis gitu ya, itu tuh kayak pakai hidrogen fonten, itu tuh airnya jadi lebih gampang diserap, lebih cepat merehidrasi tubuh. Tapi intinya tuh seluruh sel di tubuh kita tuh isinya tuh nanti air yang ada hidrogennya gitu. Jadi makanya pengaruhnya tuh bisa ke seluruh tubuh. Ya, itu yang jadi artinya kalau kita minum vitamin C, kita kan nggak ngarepin tensinya turun, nggak ngarepin gulanya bagus, nggak ngarepin kolesterolnya jadi membaik. Tapi kalau kita minum hidrogen ini, selain bisa melindungi tubuh dari radikal bebas dengan kelebihan-kelebihan yang tadi lengkap tadi, bersifat selektif, molekulnya kecil, toksisitasnya rendah, hiporeaktif, macam-macam, dan dia bisa menyebabkan sel-sel itu jadi kerja lebih bagus. Kalau misalnya contohnya gini, kalau orang punya hipertensi, itu yang rusak tuh jantung, ginjal, atau di otaknya yang mengatur tekanan darah. Sementara si hidrogen itu masuk ke organ pembuluh darah, masuk ke sel-sel pembuluh darah, masuk ke sel-sel jantung, masuk ke sel-sel ginjal, masuk ke sel-sel otak. Semuanya tuh jadi lebih baik kerjanya, tensinya itu jadi bisa turun. Yang tadinya pengaturan tekanan darahnya keganggu, kalau rutin minum air hidrogen, si tensinya bisa jadi membaik. Walaupun sebenarnya obatnya pelan-pelan malah bisa di stop. Jadi banyak pasien-pasien tuh kalau dia rutin minum air hidrogen, yang tadinya harus minum air obat-obatan darah tinggi, obat gula, obat kolesterol secara rutin, dia tuh bisa pelan-pelan si obat-obat itu dikurangi, bahkan bisa dilepas gitu. Ya, jadi makanya penelitiannya tuh nggak aneh, makanya jangan bingung kalau misalnya dulu waktu Molecular Hydrogen Foundation tuh baru berdiri, dikatakan ada 500 artikel pada 150 penyakit pada manusia. Kemudian beberapa tahun kemudian artikelnya makin banyak, ada 1000 penelitian pada 170 penyakit pada manusia gitu.
Dan itu harus dibedain dengan misalnya paracetamol. Paracetamol itu penelitiannya memang lebih banyak dari hidrogen. Ada 24.000 penelitian, ya. Sementara hidrogen baru sekitar 1.000-an katanya. Tapi si paracetamol itu cuma bisa buat orang demam sama orang sakit kepala gitu. Sementara si hidrogen walaupun penelitiannya cuma 1.000-an, tapi dia bisa pada banyak sekali. Bisa untuk antioksidan tadi kan, ya. Kemudian dia bisa untuk manfaatnya untuk tulang. Berarti tulang, sendi, segala macam, bisa manfaatnya untuk otak. Ini penelitian-penelitian. Jadi ngomongnya itu nggak sekedar ini testimoni, itu bukan testimoni, ini tuh penelitian. Di dalam satu penelitian tuh bisa ada ratusan orang yang diteliti dalam hubungan manfaat hidrogen pada otak misalnya. Misalnya ini nih, pada manfaat pada otak. Penelitian nomor 35, inhalasi hidrogen melindungi reaktivitas cerebrovaskuler. Itu tuh bisa pakai binatang percobaan yang banyak, bisa pakai orang-orang yang banyak gitu. Jadi nggak cuma sekedar testimoni, tapi testimoni yang sudah divalidasi dengan standar ilmiah. Jadi ini lebih, kalau di kedokteran tuh nggak ada yang testimoni yang terlalu dianggap kalau nggak ada penelitiannya. Jadi kalau si hidrogen ini tuh bukan sekedar testimoni, makanya bukan obat alternatif, bukan obat tradisional, bukan obat herbal, itu benar-benar dasar ilmiahnya jelas. Terus manfaatnya pada kanker misalnya, penelitiannya tuh banyak, pada gangguan mata, gangguan telinga, pada jantung, manfaatnya pada jantung baik inhalasi hidrogen maupun air hidrogen, pada ginjal, pada liver, pada paru-paru dan organ-organ yang lain, pada metabolic syndrome tuh kayak hipertensi, kolesterol yang tinggi, asam urat, kelebihan berat badan itu masuknya metabolic syndrome. Kemudian pada rematik, nyeri karena saraf, saraf kejepit dan sebagainya lah. Itu berbagai macam nyeri itu bisa dibantu dengan molekul hidrogen. Pada infeksi yang berat, sepsis, pada penyakit MAH, gastritis, saluran cerna, pada kulit ya, malah ada yang namanya hydrogen bathing. Jadi kalau ada kelainan kulit kita tuh bikin air hidrogen kemudian dikompres apa namanya si kulitnya, atau di luar negeri itu ada salon hidrogen, orang tuh berendam di air yang ada hidrogennya untuk kesehatan kulit, kecantikan dan sebagainya, untuk tulang belakang, untuk pankreas itu berhubungan sama diabetes misalnya. Ya, itu lebih dari 500 penelitian, kemudian dalam beberapa tahun meningkat lebih dari 1.000 penelitian pada 170 penyakit. Tadinya cuma 150 penyakit, nambah lagi dalam berapa tahun 20 penyakit lagi. Ini daftar penyakitnya banyak sekali ya. Nanti lihat aja satu-satu. Terus kalau bentuknya air kan suplemen itu banyaknya bentuknya tuh tablet. Sementara si hidrogen itu bentuknya banyak. Di Jepang tuh orang tuh udah bikin namanya air hidrogen. Izumio itu salah satu merek di Jepang yang air hidrogen paling laris. Dia tuh bisa bikin teknologi si air hidrogen itu sebelum dibuka tuh nggak akan hilang. Tinggi sekali, 2.600. Ya kalau hidrogen fonten kan 1.500 gitu kan. Tapi ini mahal banget. Jadi sekali beli tuh berapa puluh ribu gitu. Sementara kalau punya mesin sendiri kan enak, walaupun nggak setinggi ini, tapi kan yang penting terus menerus. Nah ini tuh kalau bentuknya air itu kepatuhannya tuh tinggi karena orang tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi orang tuh kalau disuruh nggak ada masalah ya, tapi kalau disuruh minum suplemen antioksidan tiap hari itu lama-lama bosen dan kepatuhannya itu rendah, sekitar 40% kalau disuruh minum dalam jangka panjang. Jadi dari segi keuangan juga kan kita nggak usah keluar uang terus-terusan. Kalau satu tablet antioksidan aja 10.000, sebulan tuh 300.000, kalau berlima satu keluarga udah 1,5 juta. Sementara kalau misalnya kita bisa bikin antioksidan sendiri dalam bentuk hidrogen, itu penghematannya sangat luar biasa. Dan itu tuh sampai saat ini tuh nggak ada antioksidan yang bisa dibikin sendiri di rumah. Harus dibikin di pabrik gitu. Sementara kita tuh si hidrogen itu saat ini tuh mungkin satu-satunya antioksidan yang kita bisa bawa kemana-mana, bisa dibikin di rumah, bisa dibawa keluar kota gitu. Jadi udah kelebihannya banyak, terus juga harganya juga walaupun mahal, tapi sebenarnya kan bisa dipakai bertahun-tahun untuk seluruh keluarga, dibandingin beli antioksidan 1 biji yang apa namanya, jauh manfaatnya dibandingkan hidrogen. Mendingan beli ya sekali investasi di awal, kemudian kita bisa minum terus bertahun-tahun gitu, dan gitu bisa untuk seluruh keluarga gitu. Terus bisa dibilang satu-satunya antioksidan yang saat ini kita bisa bikin sendiri di dapur kita bisa bikin di kantor kita tuh pakai mesin apa namanya, tumbler hidrogen ya. Dan juga ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk hydrogen bathing, katanya di salon-salon di Korea, di Jepang itu udah ada salon-salon yang hydrogen salon gitu ya. Itu tuh kita bisa perawatan dengan air hidrogen untuk kulit terutama. Tapi ada juga inhalasi. Hidrogen inhalasi jarang sekali ada antioksidan yang bisa masuk lewat saluran nafas. Itu tuh jarang, susah dapat antioksidan, vitamin C lewat saluran nafas itu nggak bisa. Sementara ada penyakit-penyakit yang
antioksidannya itu kita tuh perlu banget kalau bisa dapat antioksidan di saluran nafas tuh bagus, kayak asma, alergi misalnya. Kemudian juga inhalasi itu bagusnya bisa untuk cepat sekali si hidrogennya masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau kita minum air hidrogen, itu kan agak lama masuknya, masuk ke lambung dulu, diserapnya perlu waktu lah. Kalau inhalasi itu bisa cepat sekali masuk ke dalam pembuluh darah, bisa cepat langsung masuk ke otak, ke jantung, ke paru-paru gitu. Terutama ke paru-paru kan langsung efeknya si hidrogen yang tadi kelebihannya tadi tuh bisa dapat langsung di apa namanya di saluran nafas. Jadi kalau yang hidrogen dengan fonten ini kan bisa inhalasi. Jadi kalau bisa sih ya sehari sekali, sehari 2 kali, terutama yang punya penyakit-penyakit saluran nafas ya. Itu tuh banyak sekali manfaatnya yang tidak bisa diberikan sama air hidrogen, cuman sekedar minum air hidrogen dari tumblernya gitu. Ya. Jadi kesimpulannya si air hidrogen itu tuh banyak sekali manfaatnya dan sebagai antioksidan tuh punya banyak sekali kelebihan. Bisa dibilang sebagai super antioksidan. Antioksidan pilihan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Yang dari sejak zaman nenek moyang kita sudah dipilih di saluran cerna kita, di air-air ajaib yang ada di muka bumi, di berbagai benua, semuanya itu mengandung hidrogen. Dia itu dibandingin antioksidan yang biasa kita konsumsi yang mahal-mahal gitu, yang biayanya lumayan mahal, dia tuh hiporeaktif, toksisitasnya rendah, jadi aman dikonsumsi jangka panjang untuk semua orang. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang dewasa, lagi sakit apapun tuh nggak ada masalah minum hidrogen. Itu dia bersifat selektif, hanya menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Kemudian dia mengaktifkan antioksidan baik endogen maupun eksogen. Jadi dia bisa bikin antioksidan sendiri, ya kita tuh bisa bikin hidrogen sebagai antioksidan endogen, dia juga meningkatkan kemampuan antioksidan dari luar kayak vitamin C misalnya. Kemudian karena ukurannya yang kecil, dia cepat dan mudah masuk ke sel, masuk ke biomembran, menembus plasenta, menembus sawar darah otak, menembus kompartemen subseluler kayak inti sel, mitokondria, macam-macam. Dan juga banyak punya manfaat kesehatan lain selain sebagai antioksidan. Ada 170 penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kelebihan yang lainnya juga karena bentuknya banyak, jadi kita bisa konsumsi antioksidannya itu terutama dalam berbagai cara, bisa untuk kulit ya, misalnya dengan hidrogen bathing, bisa inhalasi hidrogen, bisa minum air hidrogen. Jadi nggak banyak antioksidan yang bisa kayak gitu gitu. Ya vitamin C bisa ada suntikannya, ada tabletnya gitu. Tapi nanti untuk inhalasi kan nggak ada. Atau misalnya untuk mandi vitamin C juga nggak ada gitu. Kemudian yang terakhir dia bisa diproduksi. Jadi karena bentuknya air terutama, untuk jangka panjang tuh kepatuhannya tinggi. Karena kita tuh kalau minum air kan nggak ada masalah gitu. Kalau disuruh minum tablet terus-terusan juga malas. Nah yang terakhir bisa diproduksi sendiri. Nggak ada antioksidan tuh yang saat ini tuh bisa dibikin sendiri. Memang perlu investasi di awal, tapi kan kita bisa bikin sendiri untuk bertahun-tahun ke depan untuk seluruh keluarga. Sementara yang butuh sehat kan nggak cuma kita aja, tapi seluruh keluarga aja. Jadi bisa dibilang antioksidan terbaik. Nah kita tuh, saya tuh udah pakai si hidrogen ini tuh untuk pasien-pasien saya sejak tahun 2017, 2018 gitu ya. Itu tuh semua pasien tuh merasakan, hampir semua pasien tuh merasakan manfaatnya. Jadi sekarang tuh udah nggak disuruh lagi, mereka udah beli sendiri aja air hidrogen. Kalau belum punya tumbler, mereka beli air hidrogen, minum secara rutin, teratur, bisa sampai 2.000 3.000 liter per bulan itu tuh yang produksi hidrogen di klinik saya tuh. Jadi manfaatnya tuh banyak, orang-orang yang sakit diabetes tuh bisa terkontrol gulanya tanpa banyak minum obat gitu. Hanya dengan menambahkan si hidrogen pada terapi yang udah dia dapat ya.